Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Iwan KRS dengan NIM 2014-05-0007 dari kelas 5 TBIA. Baik, di sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 197 sampai dengan 198 beserta dengan tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhuru ma'lumatum faman marada fahinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jildala fil hajji wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allahu tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafati fadhkurullaha indal masy'aril harami wa dhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Shadaqallahul azim. Artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafats, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ayat 198, bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian arti perkata al-haji, haji, asyhurun bulan-bulan, maklumah dimaklumi, faman maka barang siapa, farodo menetapkan niatnya, fihinna di dalamnya, al-hajja berhaji, fala maka tidak boleh rofasah bercampur dengan istri, wala dan tidak boleh fusyuk berbuat fasik, wala dan tidak boleh jidala bertengkar, fi di dalam al-haji masa mengerjakan haji, wama dan apa, taf'alu kalian kerjakan, min dari khairin kebaikan, ya'lamuhu niscaya mengetahui Allah akan Allah, wa tazawwadu dan berbekalah kamu, fa inna maka sesungguhnya, khairo sebaik-baik, azzadi bekal, at-taqwa adalah takwa. Wattaquni dan bertakwalah kepadaku, ya ulil albab wahai orang-orang yang berakal. Laisa tidak ada, alaikum atas kalian, junahun dosa, an untuk, tabatahu kamu mencari, fadlan karunia, min dari rabbikum Tuhan kalian, faidza maka apabila afadtum kamu telah bertolak, min dari arafah fadhkuru maka berzikirlah Allah kepada Allah, inda di sisi masy'aril haram, wadhkuruhu dan berzikirlah kepadanya, kama sebagaimana,
hadakum, dia telah memberi petunjuk kepadamu, wa in, dan sungguh, kuntum, kalian adalah, min, dari, qoblihi, sebelumnya, lamina, sungguh dari atau termasuk, dolin, orang-orang yang sesat. Kemudian tafsirannya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 197, Allah menjelaskan bahwa haji memiliki waktu-waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada bulan Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak layak bagi seseorang melakukan ihram haji kecuali di dalam bulan-bulan haji. Kemudian Jabir ibnu Abdullah bertanya kepada Rasulullah, bolehkah melakukan ihram haji sebelum musim haji? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak boleh. Maka tidak boleh rafas, yakni barang siapa yang memasuki ihram untuk ibadah haji atau umroh, hendaklah ia menjauhi rafas. Yang dimaksud dengan rafas ialah bersetubuh, seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya, yang artinya dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Atta ibnu Abu Robah mengatakan bahwa rafas artinya persetubuhan, dan yang lebih rendah daripada itu berupa perkataan yang jorok. Kemudian Taus mengatakan rafas ialah bila seorang laki-laki berkata kepada istrinya, apabila kamu telah bertahalul, niscaya aku akan menggaulimu. Hal yang sama dikatakan pula oleh Abul Aliyah. Kemudian dan tidak boleh berbuat fasik. Fasuko ditafsirkan sebagai berikut. Yang pertama, segala macam kemaksiatan saat ibadah haji, dan mencela seseorang muslim. Mencaci orang muslim adalah perbuatan fasik, dan memeranginya adalah kekufuran. Kemudian menyembelih untuk berhala atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Kemudian memberi gelaran yang buruk kepada orang lain. Di antaranya 4 bulan haram itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri dalam bulan yang 4 ini. Ini bukan bermakna kezaliman. Di luar bulan haram boleh, tapi dosanya dilipat gandakan. Sehubungan dengan melakukan perbuatan zalim di tanah suci, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam Quran surah Al-Hajj ayat 25, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang melakukan haji di Baitullah ini lalu ia tidak rafas dan tidak berbuat fasik, maka seakan-akan ia bersih dari semua dosanya seperti pada hari ketika ia dilahirkan kembali. Kemudian dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Makna yang dimaksud dengan al-jidlal ialah bila kamu membantah saudaramu hingga kamu membuat dia marah karenanya. Kemudian takwa akan memberi kebaikan kepada keturunan, sebagaimana di dalam surah Al-Kahfi yang artinya, adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 198. Ayat ini menjelaskan bahwa berhaji itu boleh sambil jualan dengan niat utama berhaji. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan amal perbuatan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang di akhirat tidak akan memperoleh apa-apa kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Jadi boleh beramal dengan tujuan akhirat ditambah tujuan duniawi asalkan yang nomor sekian. Kemudian Rasulullah juga bersabda, yang artinya jagalah harta kalian dengan zakat, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan tolaklah bala dengan doa. Hadis riwayat Tabrani. Niat beribadah ada 3 tingkatan. Yang pertama itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dibarengi dengan niat untuk dunia, dan yang ketiga murni untuk dunia ini yang tidak boleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 198 ini, yang mana di dalam bagian faidza afattum min arafaba fadzakurullah indal mas'aril haram. Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram atau Musdalifah. Nah, kemudian haji itu hanyalah di Arafah sebanyak 3 kali. Barang siapa yang mempunyai hari Arafah sebelum fajar menyingsing, berarti dia telah menjumpai haji. Kemudian dan hari-hari Mina itu adalah 3 hari. Karenanya barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa baginya. Tergesa-gesa maksudnya di Mina hanya 2 hari. Boleh meninggalkan Mina tanggal 12 Zulhijjah dan lebih afdol bila melengkapi 3 hari di Mina. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.